Yo, boys and girls, balik lagi sama gue Aldo dari London Fans Media. Media kali ini videonya agak telat ya. Sebenarnya pengen ngeluarin tuh hari Rabu atau Kamis gitu, Rabu malam atau Kamis gitu. Cuman udah lama banget kagak masuk kantor kan, karena kan sekarang PSBB udah masuk masa transisi gitu kan. Jadi udah mulai kantor lagi dan motor gue kan lumayan berat tuh. Jadi udah lama gak naik motor dan harus ke Jakarta gitu kan, dari Depok tuh berasa banget tangan tuh pada sakit gitu kan. Dan ya udah lama banget lah nggak aktivitas full kayak gitu. Jadi berasa sampai rumah tepar gitu. Dan hari Senin kita udah mulai futsal lagi. futsal santai udah mulai lagi kan. Kenapa namanya futsal santai? Karena yang main susah lari. Nggak semua sih, tapi ya asik-asikan aja. Nah, kali ini kita balik lagi mau bahas berita-berita bola yang paling update. Gue punya beberapa berita sih yang bisa gue kasih ke lu. Kita langsung mulai aja dari yang pertama. Pertama itu datang dari Liga Primer, yaitu Tottenham, Everton, dan Newcastle sekarang udah mulai kejar si Philippe Coutinho gitu. Beritanya sih Tottenham dan Everton yang tertarik. Cuma agennya Philippe Coutinho mulai mengeksplor kemungkinan kalau si Coutinho sendiri itu bermain di atau Newcastle United gitu. Gua agak sedikit kecewa sih, karena ya sebenarnya gue sangat berharap Arsenal bisa guide Coutinho gitu, karena kita butuh pengganti Ozil dan Coutinho ini udah matang banget. PL proven lah kalau Coutinho gitu. Gue anggap sayang banget sih kalau Arsenal gak ikut ngejar. Lanjut, berita kedua datangnya juga masih dari Liga Primer, yaitu Manchester City kejar Ben Chilwell ya. Terakhir kan Chelsea yang apa sih namanya, kayaknya ngebet banget sama si Chilwell gitu. Cuman City juga ikutan masuk ke saga transfernya, dan kelihatannya sih memang chance-nya masih lebih besar ke Chelsea, karena mungkin City baru mulai proses negosiasinya gitu. Nah, lanjut ke berita ketiga, yaitu PSG dikabarkan tertarik dengan Wilfried Zaha. Setelah PSG udah dapetin kepastian transfer dari Manuel Icardi, sekarang dia dikabarkan maju ke target selanjutnya, yaitu Wilfried Zaha. Cuma gue yakin banget Crystal Palace ini benar-benar mau memeras keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan si Zaha ini ya. Karena musim kemarin kan ada beberapa tim tuh yang ngebet juga sama Zaha, termasuk Arsenal gitu. Dan even 50 juta aja, dia 50 juta emas tuh gak dijual gitu. Jadi kelihatannya si Palace ini benar-benar mau memeras Zaha sampai ke tetes keringat terakhir gitu, tuh tetes uang terakhir. Mungkin harganya bisa di sekitar 70-80 juta pound sterling. Gede banget sih buat Zaha. Ya cuma kita pantau aja sih. Lanjut lagi masih dari Liga Primer, yaitu Wule itu pemain Espanyol kalau nggak salah, tuh pemain Cina. Kalau gue nggak salah ya, cuma coba betulin aja kalau misalkan lu lebih tahu dari gue. Nah, Wule itu masuk ke dalam radarnya Wolverhampton atau Wolves gitu. Kayaknya sih udah bersiap untuk kehilangan Raul Jimenez ya, karena kan udah santer banget tuh kabarnya si Jimenez sama siapa sih namanya tuh yang satu lagi yang bagus, Adama Traore. Yang Adama Traore itu adalah pemain Liga Primer dengan sprint tercepat. Tuh ngalahin Aubameyang, ngalahin Bellerin, and then ngalahin siapa lagi ya, pokoknya dua itulah yang gue tahu cepat juga gerakannya atau larinya. Nah, Traore juga dikabarkan juga didekati oleh Liverpool gitu. Jadi mungkin Wolves ini sedang
cari-cari, mulai menjajaki kemungkinan kalau memang mereka dibeli gitu kan sama klub yang lebih besar gitu, dan mulai cari-cari penggantinya gitu. Kalau menurut gua sih si Jimenez ini bisa lah kalau untuk gantiin Aubameyang gitu untuk Arsenal ya, karena kita kan udah jelas banget tuh Aubameyang sulit lah kalau mau di extend gitu, karena kan katanya Aubameyangnya juga mulai nggak tertarik gitu, atau sebaliknya lah, Arsenal mulai sadar bahwa daripada kehilangan free yang mending dijual gitu. Kalau bisa diganti Raul Jimenez sih oke banget gitu, karena ya balik lagi PL proven dan ya PL proven lah paling penting dah, karena udah nggak perlu adaptasi lagi gitu. Minim adaptasi itu sangat penting. He can hit the ground running, itu udah top banget. Nah, berita kelima yaitu balik lagi, sebenarnya ini sih udah berita tahun lalu ya, Arsenal itu tertarik untuk mendatangkan back Juventus Daniel Rugani. Sering banget ini dibicarakan gitu. Cuma sekarang pada hari ini ya, gue lihat itu kisaran chance-nya si Rugani ke Arsenal itu ada di sekitar 40%. Sementara Wolves juga ngincer Rugani nih. Cuma kalau ke Wolves kemungkinannya masih cuma 25%. Jadi chance sih lebih besar ke Arsenal gitu. Cuman dengan adanya slowdown ekonomi kayak gini nih, si COVID-19 gitu. Jadi kemungkinan sih kalau gue rasa gak mungkin purchase gitu, atau full purchase. Pasti lebih condong ke arah lawan dulu satu musim, nanti ada kemungkinan untuk membeli di akhir musim gitu. Sebenarnya sih agak ini juga ya, karena mungkin gak tahu deh, itu mungkin opsinya kalau misalkan David Luiz cabut bisa jadi gitu, karena kan David Luiz juga ternyata bukan 2 tahun dia punya kontrak, tapi cuma setahun gitu. Nah, lanjut ke berita terakhir kita hari ini, yaitu nah ini lucu nih, Maurizio Sarri pelatihnya Juventus itu pingin banget datengin lagi atau reuni lagi dengan anak didik kesayangannya, yaitu Jorginho yang ada di Chelsea gitu. Jadi kan dia dari Napoli ke Chelsea, bawa Jorginho dari Napoli, and then dia pindah ke Juventus, mau bawa lagi nih si Jorginho ke Juventus dari Chelsea gitu. Nah, dikabarkan sih dia bersedia untuk melepas atau menawarkan swap deal antara Douglas Costa ke Jorginho gitu. Di sini yang menarik adalah sebenarnya kalau dari market value itu kalau nggak salah Douglas Costa itu sekitar 21 jutaan gitu, 21,6 juta lah euro gitu. Sementara Jorginho ini lebih tinggi di 46,8 juta euro gitu. Itu juga kagak make sense juga sih ini ke Juventus gitu. Kenapa lu? Mungkin ini swap dengan uang kali ya. Costa plus uang ditukar sama Jorginho gitu. Cuma yang menariknya tadi swap plus uang tadi, dan yang kedua adalah kayaknya si Jorginho ini vital perannya untuk Chelsea ya. Kalau dibilang nggak tergantikan sih kayaknya nggak juga gitu, karena di lini tengah itu udah ada satu pemain yang bisa menggantikan si peran si Jorginho gitu, yaitu sebentar gua agak lupa, kayaknya udah di gembor-gemborin bakal bisa gantiin si Jorginho gitu, si Mateo Kovacic ini gitu. Dan kayaknya sih pola permainannya udah mulai mirip-mirip gitu. Dia udah mulai belajar cara mainnya si Jorginho. Nah, dan Chelsea juga mungkin ini yang diincar sama Juventus ya. Mereka tahu wingernya Chelsea kan udah uzur gitu kan, dan udah memasuki kontrak tahun terakhir gitu. Ada 2 winger, yaitu Willian sama Pedro, dan kelihatannya dua-duanya ini bakal dilepas tanpa perpanjang kontrak. Dan di situ penggantinya yang gua tahu tuh cuma ada 2,
Christian Pulisic sama Hudson Odoi gitu, yang dimana si Odoi ini kayaknya belum begitu ada di levelnya pemain utama gitu, atau masih meragukan lah gitu. Jadi masih butuh another opsi sih kalau menurut gua gitu. Dan belum kalau lagi kayak Pulisic kan suka cedera itu, mereka juga butuh pelapis gitu. Nah, dengan hilangnya si dua winger yang udah veteran ini ya, memang kelihatannya Chelsea butuh banget si Douglas Costa gitu. Cuman balik lagi, market value-nya sih nggak imbang gitu. Kalau nggak ditawarin uang lagi sih ya, kalau gue jadi Chelsea sih mendingan lepas gitu. Tapi gimana menurut lu pada yang mungkin penggemar Chelsea, bisa bantu gue komen di bawah kalau emang lu menurut lu ambil atau enggak, atau ambil dengan tambahan uang berapa gitu. Coba kasih masukan aja. Nah, mungkin segitu dulu dari gua hari ini. Jangan lupa like, share, sama subscribe supaya gue bisa terus produce konten-konten kayak gini, dan semoga ini bisa informatif buat lo yang suka banget rumor transfer, berita bola gitu kan. Oh ya, jangan lupa tanggal 17 Liga Primer udah mulai lagi, Arsenal versus Manchester City ya. Untuk live di mananya gue belum ngecek sih, coba nanti gue bantu cek juga. Mungkin bisa gue tambahin infonya di deskripsi gitu. Segitu aja dulu dari gue. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Boys and girls, gue ciao dulu, bye.